Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amiruddin, mahasiswa Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta. Membuat video ini dengan tujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah dengan membuat video mata kuliah legal drafting dengan dosen pengampu Dr. Muhammad Nasib dengan judul Politik Hukum dalam Peraturan Perundang-undangan. Jelas, kalau kita sudah bicara hukum, maka kita akan bicara undang-undang. Kalau kita sudah bicara hukum, jelas kita akan bicara sebuah pembentukan undang-undang itu sendiri. Lebih-lebih hari ini saya akan bicara tentang hukum politik. Keywordnya adalah hukum politik di sini. Secara etimologis, kata politik itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu polis, yang berarti kota atau negara kota. Oleh karena itu sudah menjadi sebuah patokan. Definisi itu sudah menjadi sebuah patokan. Hari ini mungkin kita tidak boleh lagi membicarakan sebuah definisi tertentu yang dijelaskan di kelas gitu kan, yang dijelaskan di bangku perkuliahan. Tetapi hari ini kita juga lebih pada harus lebih nekat dan lebih liar lagi untuk memahami ilmu pengetahuan tersebut seperti itu. Yang kita bicarakan adalah politik hukum. Menurut Profesor Sudarto, politik hukum adalah kebijaksanaan dari negara dengan perantaraan badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki. Di Indonesia, saya sebut ada Dewan Perwakilan Rakyat, ada pemerintah. Kemudian siapa yang mengajukan peraturan perundang-undangan tersebut? Misalkan pemerintah mengajukan Omnibus Law kemarin diajukan oleh Presiden Joko Widodo, dan pada pelantikan 20 Oktober 2019 Jokowi sudah membicarakan. Pada 13 Februari 2020 Jokowi mengajukan terhadap DPR, dan Jokowi akan memberikan sebuah respon positif kepada DPR ketika dikerjakan dengan cepat-cepatnya. Nah, itu aturan, itu peraturan perundang-undangan. Karena kita bicaranya hukum, saya akan coba untuk lebih ulas hukum dulu. Hukum itu bukan semata-mata tujuan bernegara dan berbangsa. Hukum itu artinya sebagai sebuah wadah dan sarana doang. Sebagai sebuah wadah dan sarana untuk membentuk sebuah peraturan yang kemudian dijalankan dengan background politik. Dijalankan artinya hukum itu menjadi sebuah produk politik. Undang-undang oleh penguasa digunakan untuk tujuan-tujuan tertentu. Padahal semestinya undang-undang itu harus disesuaikan dengan apa yang dicita-citakan oleh negara gitu kan. Yang dicita-citakan oleh negara, kalau kita sebut Indonesia, ada sebuah dalam Undang-Undang 1945 itu tertera pada pembukaan, itu amanah konstitusi. Misalkan mensejahterakan rakyat. Jadi kalau ada undang-undang yang tidak mensejahterakan rakyat, itu melanggar hukum. Itu melanggar aturan-aturan dalam politik. Apa sih tujuan dari undang-undang itu? Yaitu fungsi untuk mengekspresikan nilai dan fungsi instrumental. Artinya sebagai sebuah jembatan doang gitu loh. Hukum itu sebagai sebuah jembatan untuk bagaimana mengimplementasikan keadaan-keadaan yang sudah menjadi cita-cita bangsa. Seperti itu kawan-kawan. Ini. Berpijak pada hukum di atas, kita tahu bahwa politik itu pijakannya adalah hukum. Politisi tidak akan pernah berani mengimplementasikan hal-hal yang di luar batas hukum. Seperti itu. Cita-cita negara itu harus disesuaikan. Kalau misalkan hukum ini menolak, artinya ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh elit negara ketika hukum itu menolak, gitu kan. Hukum itu seakan-akan seperti sebuah larangan gitu untuk menciptakan sebuah hal-hal yang sentralisasi, artinya tidak ada kezaliman gitu kan. Makanya diatur oleh negara, kalau orang mukul orang itu kan ada tindak pidananya kan, seperti itu. Kalau hukum itu menyalahi sebuah aturan, kegiatan-kegiatan menyalahi sebuah aturan itu kan sudah tercakup dalam undang-undang seperti itu. Hubungan hukum dan politik ini sangat literatur sekali gitu kan. Karena di dalam hukum kita harus membicarakan kesepakatan oleh pihak-pihak yang berwenang. Misalkan
DPR itu membuat hukum dan politik itu akan melestarikan itu hukum itu sendiri, seperti itu. Karena hukum itu dianggap sebuah jalan untuk mencapai tujuan-tujuan politik. Misalkan mempunyai ide-ide cemerlang, maka hukum di situ akan mengantarkan ide-ide cemerlang tersebut ke dalam hal-hal yang dicita-citakan untuk keberhasilan, seperti itu. Maka dari itu teman-teman, peraturan yang ada di dalam hukum itu harus positif. Jangan ada sebuah hukum yang negatif. Tapi ada juga kadang orang atau lembaga-lembaga negara yang membuat hukum-hukum itu seolah-olah negatif untuk memberikan sanksi yang lebih berat, untuk memberikan hukuman yang lebih berat, apalagi kepada musuh politiknya, seperti itu. Makanya jangan pernah jadi orang yang ada di lembaga negara kalau memang hukum itu dijadikan sebuah alat penusuk lah bagi lawan politiknya. Nah, perbedaan itu kita tahu semuanya anugerah gitu kan. Tetapi kalau memang ada orang yang bekerja di DPR, di Mahkamah Konstitusi menjadikan hukum sebagai sebuah serangan terhadap lawan politik, itu tidak bisa. Artinya tidak ada etika politik seperti itu. Makanya peraturan undang-undangan itu harus positif, harus tidak ada rekayasa, harus tidak terkontaminasi dengan uang, bukan titipan, bukan bayaran pemodal, bukan karena akan mendatangkan investor, bukan. Tetapi hukum itu dijadikan sebuah wadah dan sarana bagaimana mencapai ide-ide politik itu sendiri. Siapa yang membuat ide-ide politik di bangsa ini, misalkan Indonesia, seperti itu? Yaitu founding father bangsa ini yang telah merumuskan Undang-Undang 1945 yang menjadi sebuah piagam Jakarta. Itu yang harus dijadikan cita-cita, dan hukum itu sebagai sarana di sana untuk mengantarkan cita-cita itu tercapai, seperti itu. Oleh karena itu, kita itu tidak harus stagnan terus gitu. Kalau misalkan undang-undang ini harus dirubah, maka dirubah. Kalau misalkan undang-undang itu harus mengalami sebuah proses revisi, rubahkan gitu kan. Misalkan kayak kemarin RUU KUHP itu ditunda sampai hari ini. Itu karya kolonial Belanda yang sampai hari ini masih berlaku di Indonesia. Tentunya kalau misalkan RUU KUHP tersebut benar dan tidak ada titipan-titipan undang-undang, maka masyarakat akan menerima. Tapi kemarin masyarakat masih tidak menerima keputusan, padahal yang buat itu bukan kolonial lagi, tetapi bangsa kita sendiri, orang-orang yang ada di DPR yang telah menyetujui dan menyepakati RUU KUHP tersebut. Tetapi datang lagi penolakan dari masyarakat, padahal orang-orang yang menyusun dari dulu untuk mencapai naskah-naskah dalam RKUHP kemarin itu ada yang meninggal juga udah, karena memang berkepanjangan, tapi ditolak lagi oleh masyarakat. Kenapa? Karena ada pasal yang kontroversial. Masyarakat itu tidak akan pernah menolak kalau baik-baik saja, dan dari PR kita itu sangat jarang gitu ya. Sangat jarang menarik perhatian para akademisi masyarakat untuk membicarakan, mendialektikakan hal-hal tertentu untuk dijadikan undang-undang. Makanya DPR itu harus sadar hari ini. Berbagai penolakan muncul. Oke, aku sebut sekarang RUU KPK, RUU KUHP, RUU HIP, RUU KPK, sekarang yang baru-baru RUU Omnibus Law, Undang-Undang Sapu Jagat yang begitu besar, semuanya mengalami penolakan dari masyarakat. Artinya DPR masih kurang waras gitu bagaimana membentuk peraturan perundang-undangan. Itu hukum, itu sarana, itu wadah untuk mengantarkan cita-cita politik. Hari ini misalkan Bapak Presiden kita Jokowi itu mempunyai cita-cita cemerlang, menciptakan lapangan pekerjaan yang begitu banyak. Itu ide politik. Apa yang harus dihantarkan menjadi hukum? Makanya politik hukum Indonesia dijadikan sebuah peraturan undang-undangan, oke saja. Bahkan itu kinerja negara, itu kinerja dari lembaga negara. Kemudian kalau itu
dilakukan dengan salah secara tekstual, maka akan muncul penolakan dari masyarakat seperti itu. Omnibus Law itu sekarang dikritik oleh para pakar-pakar, termasuk pakar hukum tata negara dan pakar hukum yang lain dengan konsentrasi yang lain oleh Universitas Gadjah Mada yang sudah menjadi catatan. Misalkan dari segi perencanaan saja itu sudah tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perencanaan Peraturan Perundang-undangan. Itu sudah salah. Kemudian siapa yang disalahkan ketika datang sebuah demonstrasi, anak-anak kuliah di jalanan, demo di mana-mana, bakar ban bakar ini dan lain sebagainya? Siapa yang disalahkan? Intriknya itu datang dari pemerintah, dari DPR. Siapa yang salah? Mereka. Sepertinya mereka mengundang kita turun ke jalan seperti itu kan. Oleh karena itu teman-teman, kita itu harus belajar sejak dini, belajar politik, belajar hukum. Sekali lagi, hukum itu bukan tujuan, tapi itu sarana, wadah gitu kan. Sarana untuk mengantarkan cita-cita demokrasi, misalkan cita-cita bangsa, cita-cita sistem politik kita, cita-cita ide, cita-cita Undang-Undang 1945 itu harus dihantarkan melalui hukum politik seperti itu. Di masa Presiden Soeharto misalkan, di masa Presiden Soeharto ketegasan menegakkan hukum. Selama 30 tahun penegakan hukum sangat luar biasa sekali. Makanya sehingga terlaksana sebuah hukum yang punya kuasa atau law of the runner seperti itu kan, memegang penuh gitu kan, kuasaan yang penuh gitu kan. Tapi di akhir-akhir ada sebuah otoriter kan gitu. Ada sebuah otoriteran yang dijalankan. Makanya datang penolakan sana sini dan lain sebagainya sampai akhirnya Soeharto itu diturunkan karena memang ada perpecahan gitu kan, ada kerusuhan di mana-mana seperti itu. Karena rakyat sudah tidak tahan gitu kan. Di akhir-akhir Soeharto tidak tahan dengan keadaan-keadaan yang krisis moneter sampai pada akhirnya tragedi Semanggi, tragedi Trisakti itu kemungkinan menjadi peluang besar yang menjadi peluang besar Mas Soeharto bisa turun dari kursi presiden. Apa peranan penting hukum dalam pembentukan perundang-undangan di Indonesia? Karena waktunya tinggal sedikit, saya coba menjelaskan lebih singkat lagi. Keanekaragaman tujuan yang dibuat dalam peraturan perundang-undangan disebut sebagai politik hukum. Artinya, pembuatan peraturan perundang-undangan tersebut untuk menentukan hendaknya dan mencari eksistensi dari persahabatan atau anggap dulu koalisi lah politik dengan hukum untuk mencapai sebuah tujuan-tujuan, terutama tujuan-tujuan atau visi-visi Presiden Indonesia. Tetapi visi dan misi Presiden Indonesia itu termasuk juga visi misi rakyat gitu. Rakyat mencita-citakan untuk mencapai, kita harus mengalami kemajuan, kita harus mengalami proses demokrasi yang indah gitu kan, proses demokrasi yang tidak cacat. Jangan jadikan demokrasi sebagai cuitan doang, tetapi gunakan hukum dan politik itu untuk menghidupkan skala demokrasi. Gunakan peraturan perundang-undangan untuk menaikkan angka indeks demokrasi kita. Jangan 5,5 terus, tapi bagaimana naik sampai 7,5, 8,5 misalkan. Itu sebuah keberhasilan. Siapa yang mengantarkan? Produk hukum. Yang mengantarkan produk hukum di situ. Oleh karena itu, peraturan ini semacam larangan kan, untuk orang-orang yang ingin berbuat dolim ya kan. Tapi kadang hari ini misalkan investor itu kan skalanya buat dolim gitu loh kalau ke buruh, buat dolim ke buruh, ke pekerja, buat dolim karena ada hak-hak yang dikurangi. Siapa yang menjembatani? DPR misalkan, sampai ada musuh tidak percaya DPR itu Dewan Pengkhianat Rakyat, Dewan Penindas Rakyat dan segala macam. Itu adalah kinerja politik dan perbedaan politik. Kita kalau anak politik tidak boleh baper, kita anak politik tidak boleh kebawa perasaan, tapi kemudian kita bagaimana menciptakan refleksi tentang ini gitu kan. Lagi-lagi di dalam politik kalau sudah terkontaminasi dengan uang, itu ribet urukannya. Yang mengatakan
bahwa DPR itu impostor, misalkan DPR itu cinta investasi, misalkan DPR itu cinta ladang untuk benih penanaman spekulasinya untuk di masa depan. Artinya membuat kenangan hari ini untuk kemudian mencapainya di kemudian hari dengan pangkat dan jabatan yang lebih tinggi. Itu yang dimiliki oleh politisi hari ini. Makanya mereka itu menjembatani atau memberikan karpet merah terhadap para investor untuk menginvestasikan di Indonesia. Kemudian dibuatkan undang-undang, namanya undang-undang Cipta Kerja. Nama yang bagus dalam tanda kutip kalau tidak ada pasal yang bermasalah. Tetapi kita sadari, otak kita sadar dan sehat bahwa ada penolakan dari berbagai versi, dari berbagai ormas, dari berbagai pakar gitu kan. Saya itu kemarin agak bingung juga, ada hoaknya, dan lagi-lagi presiden mengklarifikasi bahwa hoak gitu kan. Padahal yang jelas yang dipubliskan oleh rakyat jelata dan para pakar itu beda loh. Pakar banyak, pengamat kebijakan politik banyak berbicara tentang substansi dari undang-undang, catatnya prosedural, catatnya undang-undang misalkan dari AMDAL seperti itu. Tetapi seorang presiden malah mengklarifikasi, itu hoak. Yang bedakan loh, yang hoak itu rakyat jelata, terus yang mengkritik undang-undang tersebut itu dari pakar, yang malah diklarifikasi malah ungkapan yang dari rakyat jelata, bukan dari pakar politik. Kenapa enggak dari pakar politik itu Jokowi Sanggah? Ya mungkin enggak paham juga kan, enggak tahu itu undang-undang seperti apa, dan ritmenya itu perjalanannya sangat enggak tahu mau dibilang bagaimana. Kadang lembarannya 900 segini, terus paginya 1335, malamnya lagi berubah lagi 800 berapa lembar lah. Mana kan, nggak ngerti juga kita sebagai rakyat jelata, seperti saya ini, anaknya petani yang tidak mengenal politik atas, bagaimana mereka bermain, bagaimana mereka berdialektika, kebingungan. Jadi jangan jadi wakil rakyat lah, jangan jadi lembaga tinggi negara lah kalau cuma ingin membuat rakyat itu bingung, seperti itu kan. Teman-teman, sekarang lagi saya tegaskan karena waktunya sudah sampai, bahwa hukum itu sebagai wadah, sebagai sebuah sarana untuk mencapai ide-ide politik, sebagai sebuah jalan untuk menuju keberhasilan visi dan misi negara atau tujuan berbangsa dan bernegara. Seperti itu teman-teman. Billahi fi sabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.